Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Nah, kali ini kita berada di hutan belantara. Ya kan, kita lagi nyari inspirasi ini buat bikin konten. Nah, kebetulan kita lagi ada garapan Honda Mega Pro Primus. Motor ini masih standar semuanya, baik panjang langkahnya juga masih standar. Pokoknya masih belum pernah stroke up, belum pernah bore up, pokoknya masih standar semuanya. Cuma si noken asnya itu dia pakai Edo E2. Nah kayak gitu ya. Terus kejadian kemarin ini katanya habis, bukan katanya sih, ini punya sendiri sebenarnya. Kemarin saya habis touring dari Jogja, terus sampai tengah jalan itu terjadi trouble. Dan ternyata trouble-nya itu adalah si ininya patah, apa namanya, tensioner, karet tensionernya kamprat ini patah. Terus jadinya kamprat itu goyang nggak karuan. Terus akibatnya ininya tuh kemakan. Nah itu ya. Terus sama saya inisiatif kita ganti sekalian kampratnya pakai CB K2. Nah gitu ya. Kita akan bahas itu, perubahan apa saja yang perlu dilakukan, kita pakai ukuran berapa, terus kampratnya itu biar PNP pakai ukuran berapa, terus juga positifnya apa gitu ya, keuntungan ketika kita mengganti rantai keteng punya K2 yang rantai kampratnya itu masih kayak gini ya, masih tipe lama, itu keuntungannya apa. Nah gitu ya. Oke, kita akan bahas itu, simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, oke, kita sudah cerita di awal tadi mengenai kasusnya motor ini atau mesin ini. Terus kita langsung saja keuntungan dari kita mengganti kamprat atau rantai keteng beserta gigi timing atas dan bawahnya punya K2 ini. Keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama, dia akan lebih halus suaranya. Saya jamin suaranya lebih halus. Kenapa? Karena konstruksi dari rantai keteng atau rantai kamprat ini beda sama rantai kamprat yang aslinya. Kalau aslinya itu kan berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis di sini dia apa namanya? Otomatis yang namanya mekanis, yang namanya gerakan mekanis yang bergesekan antara benda padat dengan benda padat, semakin banyak yang bergesekan itu akan semakin berisik atau menimbulkan noise atau suara bising. Nah, kayak gitu. Makanya saya yakin bahwa ya bukan cuma keyakinan, tapi memang ini sudah dicoba beberapa kali, memang lebih halus untuk kondisi motor yang normal ya. Akan lebih halus suaranya karena konstruksi dari rantai kampratnya yang lebih sederhana. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, keuntungan yang kita dapat ketika kita mengganti rantai keteng atau rantai kamprat beserta gigi atas dan bawahnya, timingnya ini adalah motor jadi lebih responsif, motor jadi lebih galak, motor jadi lebih enak tarikan awalnya, dan juga atasnya lebih ngisi juga. Kenapa? Karena perbandingan gigi atas dan bawah itu lebih dekat. Nah, gigi awal, jadi awalnya giginya si Mega Pro Primus ini adalah 17 yang bawah, kemudian adalah 36 yang atas. Lalu ketika kita pakai CBK2, itu yang bawah jadi 16, yang atas jadi 34. Jadi perbandingannya cukup lebih dekat. Oke. Keuntungannya apa? Kita tahu bahwa kalau sistem mekanis yang menggunakan perbandingan gigi seperti ini, semakin perbandingannya semakin dekat, maka benda yang diputar, dalam hal ini benda yang diputar itu adalah nokennya, yang muter adalah kruk asnya atau as kruknya, itu otomatis benda yang diputar atau nokennya itu putarannya akan semakin mirip atau semakin mendekati putaran dari si poros utamanya. Kayak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya dia misalkan perbandingannya lebih tinggi, otomatis putarannya akan lebih jauh atau perbedaannya lebih jauh. Nah, ketika kita ganti dengan yang lebih
lebih dekat perbandingannya, maka perputarannya akan lebih banyak si nokennya. Jadi proses membuka dan menutupnya si katup buang dan katup hisap itu akan lebih banyak. Oke, dengan RPM yang sama. Kalau kita ambil data, misalkan ini kita nggak punya data, tapi kalau kita misalkan ambil data dengan RPM yang sama, maka putaran nokennya akan lebih banyak ketika kita menggunakan perbandingan gigi yang lebih dekat, atau dalam hal ini kita gunakan perbandingan gigi CBK 2. Otomatis motor akan lebih enak kayak gitu ya. Tapi efek sampingnya ketika kita mengganti ini ya, motor akan lebih boros ya, tapi nggak masalah sih. Kalau selama ini mesinnya masih standar ya nggak masalah juga kalau kita agak boros, yang penting motor enak gitu ya. Tapi nggak terlalu boros juga sih, nggak terlalu yang parah banget borosnya, itu nggak. Nah kayak gitu, itu adalah keuntungan yang bisa kita dapat ya, keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita mengganti gigi timing atas bawah punya K2 beserta rantai ketengnya atau rantai kampratnya. Lalu poin negatifnya apa atau kelemahannya apa? Nah, untuk kelemahannya itu sebenarnya hampir tidak ada. Tapi memang konstruksi rantai kamprat yang seperti ini, tuh konstruksinya memang lebih gampang melar ya, tapi dengan kondisi mesin yang masih standar seperti ini ya, walaupun sudah stroke up pun selama kualitasnya baik itu memang lebih melar, tapi juga nggak terlalu gampang melar juga. Artinya masih awet-awet saja, masih dalam masih dalam keadaan aman lah. Kalau kita gunakan misalkan kita touring atau kemana itu masih aman-aman saja. Tapi memang konstruksi rantai kamprat atau rantai keteng yang masih bentuk lama kayak gini memang dia lebih gampang melar. Itu adalah poin negatifnya. Oke. Nah, terus kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jumlah rantai keteng atau ukuran rantai kamprat yang kita pakai untuk Mega Pro Primus. Dengan catatan Mega Pro Primus ini masih masih standar ya, masih standar, itu belum stroke up atau belum bore up. Kalau bore up nggak ngefek ke kampret, ke panjang kampret ya kalau bore up. Kalau stroke up ngefek. Nah, kalau kita masih pakai yang standar, Mega Pro Primus yang standar, itu kita bisa pakai ukuran 98 ya. Tapi ketika kita pakai ukuran 98, efeknya 98 yang masih baru ya, itu akan kenceng banget tuh. Nah, ini kenceng banget padahal tensionernya atau setelan kampratnya belum kita pasang. Terus sudah kenceng banget. Nah, ini juga nanti akan masuk ke efek sampingnya, tapi ini efek samping sementara, yaitu bunyi berisik penyesuaian atau menunggu ininya melar. Tapi itu nggak akan lama kok, nggak akan lama. Kalau kita pakai yang ukuran 100 itu akan longgar sekali, dan jarak antara kamprat satu dengan kampratnya ini akan cuma 1 jari. Bisa nabrak yang bagian tengahnya ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rantai kamprat atau rantai keteng yang masih bagus, ukuran 98, tapi yang sudah pernah dipakai, itu bagus sekali nanti. Bisa PNP, bisa nggak kenceng-kenceng banget kayak gini. Jadi istilahnya apa ya? 98 yang sudah molor. Jadi kita pakainya 98 yang udah molor. Kalau yang masih baru kayak gini, otomatis dia akan kenceng banget, tapi nggak masalah. Nah, kayak gitu ya. Itu kurang lebih sudah saya sampaikan semuanya. Mungkin kalau nanti ada yang masih kurang jelas, mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dengan senang hati akan saya jawab semampu saya, sebisa saya, semaksimal yang saya tahu gitu ya. Terus kalau misalkan ada beberapa kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Video kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat nih ya buat teman-teman yang belum sholat, karena sholat adalah tiang agama dan sholat adalah hal yang terpenting di dunia ini. Oke, video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.